Halo, perkenalkan nama saya Nahdia Ainunisa dengan NPM 10070123063, kelas B dari Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peta geologi bagi pertambangan. Nah, sebelum kita mengenal peta geologi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu peta. Nah, secara umum, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta memungkinkan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili, sehingga digunakan untuk mengirim pesan yang berupa informasi tentang realita dalam wujud berupa gambar. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta juga memuat berbagai penampakan, baik nyata maupun abstrak, seperti pegunungan, lembah, sawah, hutan, danau, laut, atau jalan. Selain itu, peta juga mencakup ketampakan abstrak di bumi, seperti lintang bujur, batas wilayah, iklim, cuaca, garis ekuator, dan lainnya. Namun, peta tidak mungkin menggambarkan semua ketampakan yang ada di bumi, sehingga proses seleksi, penggabungan, penyederhanaan, atau pembesaran untuk ketampakan tertentu yang penting diperlukan. Nah, peta memiliki berbagai fungsi, antara lain menunjukkan kepemilikan tanah dan bangunan, menyajikan arah dan jalan yang harus ditempuh untuk menuju suatu tempat, merencanakan pembangunan, menganalisis kondisi wilayah, dan juga melakukan pencegahan dan penanganan bencana. Nah, selanjutnya peta geologi. Nah, peta geologi adalah jenis peta tematik yang menggambarkan informasi tentang kondisi geologi suatu daerah. Peta ini memberikan gambaran tentang jenis batuan, struktur geologi, dan formasi geologi yang ada di suatu wilayah. Peta geologi juga dapat menunjukkan letak dan distribusi sumber daya mineral, seperti tambang dan minyak bumi, serta fenomena geologi lainnya seperti gunung berapi, patahan, dan cekungan endapan. Lalu di sini ada kegunaan peta geologi. Yang pertama adalah mendukung perencanaan pembangunan. Nah, yaitu mendukung perencanaan pembangunan maksudnya adalah pemerintah dan sektor swasta memanfaatkan peta geologi untuk pemantauan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan. Informasi dari peta ini membantu pengambilan keputusan dan solusi pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada antisipasi bencana alam. Nah, peta geologi membantu mengantisipasi bencana seperti longsor. Nah, data dari peta ini memperlihatkan potensi longsor dan titik-titik yang rentan mengalami bencana. Lalu yang ketiga ada pembangunan nasional. Nah, peta geologi mendukung program perencanaan pembangunan di wilayah tertentu. Informasi tentang jenis batuan, morfologi, kemiringan lereng, dan tingkat rentan tanah membantu pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada eksplorasi sumber mineral. Peta geologi digunakan untuk eksplorasi sumber daya mineral seperti air tanah dan berbagai jenis mineral serta energi seperti migas konvensional dan unkonvensional. Lalu yang kelima ada tata ruang kawasan bencana. Nah, pada peta geologi, kawasan bencana ini pada kawasan rawan bencana seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, peta geologi ini membantu mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana. Nah, jadi peta geologi ini memberikan gambaran bentuk permukaan bumi dan informasi penting di dalamnya. Lalu selanjutnya ada jenis peta geologi. Yang pertama ada peta geologi permukaan. Nah, peta geologi permukaan adalah peta yang menunjukkan persebaran batuan dan formasi geologi pada permukaan bumi.
Peta ini memberikan informasi tentang jenis batuan, umur batuan, struktur geologi, dan sifat-sifat geologi lainnya. Peta geologi permukaan sangat penting dalam pemahaman tentang sejarah geologi suatu daerah dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti eksplorasi sumber daya mineral, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan lingkungan. Peta geologi permukaan biasanya memiliki skala yang bervariasi, mulai dari skala besar hingga skala kecil. Skala peta ini menentukan sejauh mana detail dan akurasi informasi geologi yang disajikan. Peta geologi permukaan dapat mencakup area yang luas seperti negara atau wilayah, atau dapat juga berfokus pada area yang lebih kecil seperti daerah tertentu atau lembah sungai. Nah, yang selanjutnya ada peta geologi singkapan atau biasa disebut juga dengan peta singkapan. Nah, peta ini menggambarkan penyebaran batuan di permukaan bumi. Peta ini dibuat dengan skala besar dan mencantumkan nama tempat, menandakan adanya persebaran batuan di daerah tersebut. Peta ini memberikan informasi ilmiah yang penting untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi sumber daya alam serta risiko bencana alam. Peta geologi singkapan juga digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan lahan. Lalu yang selanjutnya ada peta geologi ikhtisar geologis. Nah, peta geologi ikhtisar geologis adalah jenis peta geologi yang memberikan informasi langsung tentang formasi geologi yang telah tersingkap di suatu wilayah. Peta ini juga dapat melakukan ekstrapolasi terhadap beberapa lokasi yang formasi geologinya masih tertutup oleh lapisan Holocene. Peta geologi ikhtisar geologis umumnya berskala sedang atau kecil, dengan skala 1:100.000 atau lebih kecil. Lalu selanjutnya ada peta struktur. Nah, peta struktur adalah jenis peta geologi yang memberikan informasi tentang struktur geologi bawah permukaan suatu wilayah. Peta ini digunakan untuk memahami kondisi di bawah permukaan, termasuk struktur batuan, lipatan, patahan, dan zona-zona geologi lainnya. Peta struktur bawah permukaan sangat penting dalam analisis keberadaan sumber daya alam, seperti hidrokarbon, serta dalam perencanaan pemboran dan pengembangan sumur minyak dan gas. Peta struktur juga dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian geologi, eksplorasi sumber daya alam, dan perencanaan pengembangan wilayah. Informasi yang terdapat dalam peta struktur bawah permukaan membantu dalam pemahaman tentang sejarah geologi, proses pembentukan batuan, dan perubahan lingkungan. Nah, dengan menggunakan peta struktur, para ahli geologi dapat memahami kondisi bawah permukaan suatu wilayah dengan lebih baik. Peta ini memiliki peran penting dalam pemahaman dan pengelolaan sumber daya geologi, serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Lalu yang selanjutnya ada peta isopek. Nah, peta isopek adalah peta yang menggambarkan variasi ketebalan dalam suatu lapisan batuan atau formasi. Nah, isopek ini menampilkan kontur ketebalan yang sama di suatu area. Peta ini digunakan dalam berbagai bidang geologi, termasuk survei hidrografi, stratigrafi, sedimentologi, geologi struktural, geologi minyak, dan vulkanologi. Nah, isopek mengukur ketebalan lapisan batuan antara horizon atas dan bawah. Ketebalannya diukur sebagai jarak terpendek antara kedua permukaan tersebut. Dengan demikian, peta isopek memberikan gambaran yang lebih akurat tentang ketebalan stratigrafi, karena mencerminkan ketebalan lapisan yang terdepositi. Nah, perlu dicatat juga bahwa istilah isopek dan isoker seringkali membingungkan. Keduanya menggambarkan variasi ketebalan dalam suatu lapisan, tetapi dengan metode yang berbeda. Isopek mengukur ketebalan tegak lurus terhadap batas lapisan, sedangkan isoker mengukur ketebalan vertikal. Nah, keduanya hanya sama jika kedua permukaan atas dan bawah lapisan yang ditunjukkan berada dalam posisi horizontal. Ketika lapisan yang ditunjukkan cenderung miring,
Seperti biasanya, ketebalan yang ditampilkan dalam peta isokor akan lebih besar daripada ketebalan yang ditampilkan dalam peta isopek untuk lapisan yang sama. Lalu selanjutnya ada peta fotogeologi. Nah, peta fotogeologi adalah jenis peta yang dibuat berdasarkan interpretasi foto udara. Peta ini memanfaatkan citra udara sebagai landasan untuk menggambarkan karakteristik geologi suatu daerah. Proses pembuatan peta fotogeologi dimulai dengan menginterpretasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang atau satelit. Nah, di sini selanjutnya ada komponen peta geologi. Nah, yang pertama ada judul peta. Nah, judul peta biasanya memberikan informasi tentang area yang dicakup oleh peta geologi tersebut. Nah, biasanya judul peta terletak di samping atau bawah peta. Dan juga biasanya ukuran dari judul peta ini berukuran besar. Lalu selanjutnya ada skala peta. Nah, skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala ini penting untuk memperkirakan ukuran dan jarak antara fitur-fitur geologi yang terdapat dalam peta. Nah, lalu selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, yaitu garis bujur, dan horizontal yaitu garis lintang. Nah, garis astronomis ini digunakan untuk menentukan letak suatu tempat di muka bumi. Lalu selanjutnya ada garis kontur. Nah, garis kontur ini adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama dalam peta. Garis kontur ini digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan adalah tahun terakhir pembuatan peta. Paling sedikit diperbaharui 5 tahun sekali. Lalu ada juga deklinasi. Nah, deklinasi ini adalah garis keterangan yang menunjukkan beda arah utara peta dengan utara magnetik. Lalu yang terakhir ada legenda. Nah, legenda adalah keterangan terkait simbol-simbol yang terdapat pada peta. Nah, hal ini membantu kepada pembaca mengetahui apa bentuk-bentuk simbol yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya ada simbol tata warna pada peta geologi. Nah, tata warna pada peta geologi merupakan sistem penggunaan warna yang khusus untuk menggambarkan berbagai jenis batuan, formasi geologi, dan fenomena geologi lainnya. Penggunaan tata warna ini memungkinkan para pembaca peta untuk dengan cepat mengidentifikasi dan memahami informasi geologi yang disajikan. Tata warna pada peta geologi digunakan untuk membedakan berbagai jenis batuan, formasi geologi, dan fenomena geologi lainnya. Misalnya, batuan gunung api yang berlapis dan diketahui umurnya akan mengikuti tata warna untuk batuan sedimen. Perbedaan litogi untuk lahar, breksi gunung api, dan tuf dinyatakan dengan corak. Lalu beberapa satuan batuan gunung api yang terdapat pada suatu lembar peta geologi dapat dibedakan berdasarkan susunan kimianya dengan bakuan warna khusus. Tata warna batuan malihan sama dengan batuan sedimen atau menggunakan batuan warna khusus. Warna batuan beku juga menyatakan susunan kimianya, seperti asam, menengah, basa, dan ultra basa, dan dipilih berdasarkan warna yang berdekatan. Penggunaan tata warna ini memungkinkan pembaca peta untuk dengan cepat mengidentifikasi dan memahami informasi geologi yang disajikan. Nah, peta geologi menggunakan simbol tata warna juga untuk menggambarkan berbagai informasi tentang keadaan geologi suatu wilayah. Nah, beberapa simbol warna yang umum digunakan yaitu ada biru tua. Biru tua ini mewakili laut dalam. Lalu ada juga biru muda digunakan untuk menggambarkan sungai, laut dangkal, dan danau. Lalu ada warna hijau menunjukkan dataran rendah. Dan warna kuning melambangkan perbukitan.
Ada juga warna coklat mengindikasikan pegunungan. Lalu warna putih digunakan untuk menggambarkan es atau salju. Lalu yang selanjutnya ada simbol singkatan huruf pada peta geologi. Singkatan huruf pada peta geologi digunakan untuk menyatakan satuan kronostratigrafi, yaitu satuan-satuan batuan dan formasi geologi berdasarkan urutan waktu atau zaman geologi. Singkatan huruf ini memiliki aturan dan konvensi yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan pemahaman yang sama di antara para ahli geologi di seluruh dunia. Pada umumnya, singkatan huruf pada peta geologi terdiri dari huruf kapital atau huruf besar yang menyatakan zaman atau era geologi, dan huruf kecil yang menyatakan seri atau kala geologi di dalam zaman tersebut. Misalnya, huruf P digunakan untuk menyatakan perem, zaman geologi yang terjadi sekitar 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Di dalam zaman Perem, terdapat berbagai seri atau kala yang ditunjukkan dengan huruf-huruf kecil, seperti kala Aselian, dilambangkan dengan AS. Lalu ada kala Sakmarian, dilambangkan dengan Sa, kala Artinskian, dilambangkan dengan Ar, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula singkatan huruf untuk zaman-zaman lainnya. Misalnya, huruf K digunakan untuk menyatakan Cretaceous, yaitu zaman geologi yang terjadi sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Lalu di dalam zaman Cretaceous terdapat seri seperti kala Berriasian, dilambangkan dengan Ber, lalu kala Aptian dilambangkan dengan Ap, kala Albian dilambangkan dengan Al, dan sebagainya. Singkatan huruf ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami batuan dan formasi geologi yang terdapat dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan singkatan huruf, para ahli geologi dapat dengan mudah berkomunikasi dan memahami informasi kronostratigrafi yang terkandung dalam peta geologi. Nah, penting untuk dicatat juga bahwa standar singkatan huruf pada peta geologi telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti International Commission on Stratigraphy, yaitu ICS. Standar ini memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penggunaan singkatan huruf di seluruh dunia. Dengan demikian, singkatan huruf pada peta geologi merupakan bagian penting dalam penyusunan peta geologi dan memainkan peran kunci dalam komunikasi informasi geologi secara visual. Singkatan huruf ini membantu dalam menyajikan informasi kronostratigrafi secara efisien dan konsisten, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan memahami sejarah geologi suatu wilayah. Selanjutnya, fungsi peta geologi bagi pertambangan. Yang pertama, ada identifikasi deposit mineral. Peta geologi merekam persebaran barang tambang dengan jenis-jenisnya dan perbedaan kandungan di wilayah sebaran masing-masing. Ini memudahkan untuk mengetahui letak barang tambang yang potensial untuk dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada memahami struktur geologi. Nah, peta geologi menggambarkan keadaan geologis dari bentang alam suatu wilayah. Informasi tentang jenis batuan, umur batuan, dan pengaruh peristiwa tektonik pada daerah tersebut dapat ditemukan dalam peta geologi. Nah, pengetahuan ini membantu dalam perencanaan penambangan. Lalu yang ketiga ada perencanaan eksplorasi. Peta geologi memudahkan dalam menentukan area penambangan yang optimal. Dengan memahami formasi batuan dan struktur geologi, perusahaan tambang dapat mengarahkan upaya eksplorasi ke lokasi yang berpotensi. Lalu yang keempat ada perencanaan tambang. Peta geologi membantu dalam desain penambangan dan pemilihan teknik penambangan yang sesuai. Informasi tentang kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan variasi batuan yang sangat relevan dalam perencanaan operasi tambang. Lalu yang terakhir, minimalkan dampak lingkungan. Nah, dengan memahami geologi wilayah, perusahaan tambang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi penambangan. Selain itu,
Peta geologi membantu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan seperti longsoran atau kerentanan tanah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.